Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada audio kali ini insyaallah akan ada penjelasan sederhana tentang isim marfu' yang pertama, yaitu fa'il atau pelaku atau subjek. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua dalam memahaminya. Fa'il ya, atau kata kerja. Dalam istilah nahwu, fa'il adalah isim marfu' yang disebutkan setelah kata kerja. Dalam istilah nahwu, fa'il adalah isim marfu' yang disebutkan setelah kata kerja. Kita perhatikan, ada sebuah kalimat Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Artinya Zaid berdiri. Di sini kalau ada yang bertanya, ini kalimat Zaid berdiri, apakah boleh kita katakan Zaid sebagai subjeknya, Zaid sebagai pelaku berdirinya? Kita jawab, boleh, silakan. Zaidun qaimun, Zaid adalah pelaku berdiri. Apakah artinya Zaid ini fa'il? Iya, Zaid itu fa'il secara bahasa. Namun bukan fa'il dalam istilah nahwu. Karena dalam istilah nahwu, fa'il itu adalah isim marfu' yang disebutkan setelah kata kerja. Kita lihat, Zaidun qaimun. Zaidun berada di depan. Sebelum Zaidun tidak ada kata kerja. Bahkan di dalam kalimat tersebut tidak ada sama sekali kata kerja. Maka tidak masuk dalam kategori fa'il dalam istilah nahwu. Kemudian jika ada contoh begini, Zaidun yaqumu. Zaidun sedang atau akan berdiri. Yaqumu kan fi'il mudhari, artinya sedang atau akan berdiri. Apakah Zaid bisa dikatakan sebagai fa'il? Jawabannya tidak juga. Kenapa? Karena posisi Zaidun sebelum yaqumu. Agar Zaidun bisa dikatakan sebagai fa'il, dia harus berada setelah yaqumu. Karena kita punya definisi untuk fa'il, yaitu isim marfu'. Zaid, iya memang dia isim marfu'. Namun definisinya yang disebutkan setelah kata kerja. Di sini Zaidun yaqumu, Zaidun sebelum kata kerja, sehingga dia tidak bisa dikatakan sebagai fa'il. Lantas mana fa'ilnya? Zaidun yaqumu, fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah sebuah dhamir mustatir yang tersimpan di dalam kata yaqumu. Dhamir tersebut bermakna huwa. Kemudian ada kalimat begini, yadhhabu ila suqi. Yadhhabu pergi, ila ke, as-suqi pasar. Apakah ila bisa dikatakan sebagai fa'il karena dia berada setelah fi'il? Bisa dikatakan sebagai subjek karena dia berada setelah kata kerja? Jawabannya tidak. Ila tidak boleh dikatakan sebagai fa'il karena dia huruf bukan isim. Yang boleh dikatakan fa'il haruslah isim dan haruslah berada setelah kata kerja. Nah, yadhabu ila suqi, mana fa'ilnya? Jawabannya adalah fa'ilnya berupa dhamir yang tersembunyi di dalam kata yadhhabu. Dhamir tersebut bermakna huwa.
Kemudian ada kalimat lain, yadhhabu ila suqi tajirun. Di manakah fa'ilnya? Jawabannya adalah tajirun. Kenapa? Karena tajirun isim marfu'. Dan yang kedua karena tajirun berada setelah kata kerja yadhhabu. Dari sini kita dapat pelajaran walaupun ada pemisah antara kata kerja dengan isim marfu' tersebut, selama dia isim marfu' dan dia berkesesuaian dengan kata kerja tersebut, maka bisa dipastikan dia adalah fa'il atau pelaku atau subjek. Kemudian, bagaimana jika ada 2 fa'il atau 3 fa'il sedang perbuatannya sama? Si A berdiri, si B berdiri, si C juga berdiri. Nah, bagaimana cara kita membuat sebuah kalimat? Kita jawab, fi'il cukup disebutkan 1 buah dalam bentuk mufrad, kemudian sebutkan fa'ilnya sesuai kebutuhan. Sebutkan fa'ilnya sesuai kebutuhan. Coba kita lihat di sini ada 5 contoh. Yang pertama, yadhhabu atau dhahaba ila suqi tajirun wa ummahatun. Tajirun 1, ummahatun 3 orang, ibu-ibu atau lebih. Berarti fa'ilnya banyak, bukan hanya tajir, bukan hanya 1 ibu saja, tapi ummahat. Dan yang dipakai adalah yadhhabu atau zahaba. Kok enggak tazhabu atau enggak zahabat? Kan ada ummahat. Jawabannya, ketika tergabung laki-laki dengan perempuan, yang dimenangkan adalah laki-laki. Tergabung antara muannas dengan mudzakkar, yang dimenangkan adalah apa? Mudzakkar. Kemudian contoh yang lainnya, yadkhulu atau dakhala at-tullabu wal mudarrisatu al-fasla. Yadkhulu akan masuk atau sedang masuk, dakhala telah masuk, at-tullabu para murid, wal mudarrisatu dan seorang guru perempuan, al-fasla ke dalam kelas. Coba perhatikan di sini. Muridnya banyak dan 1 guru perempuan. Yang dipakai apa? Yadkhulu boleh ataupun dakhala kalau mau pakai fi'il madhi. Kemudian shalla atau yusalli Muhammadun wa Abu Bakrin wa Umaru wa Utsman wa Aliyun fil masjidi. Boleh pakai shalla, boleh pakai yusalli, artinya salat. Muhammadun 1, Abu Bakrin 2, Umaru 3, Utsmanu 4, Aliyun 5. Fa'ilnya ada 5, tapi secara penggunaan fi'il atau kata kerjanya cukup pakai fi'il dalam bentuk mufrad, shalla atau yusalli. Kemudian contoh yang keempat, ta'allamat tata'allamu at-talibatani fil fasli. Ta'allamat telah belajar, dia perempuan, tata'allamu sedang atau akan belajar, dia perempuan. Dan di sini fa'ilnya adalah at-talibatani, 2 orang murid perempuan. 2 orang murid perempuan. Jadi kalau 2 orang dan ternyata 2 orang tersebut adalah muannas, maka dikasih tanda muannas untuk fi'ilnya. Pada fi'il madhi ditambahi ta ta'nis, ta'allamat. Pada fi'il mudhari dikasih ta, tata'allamu fil fasli, di dalam kelas. Begitu juga kalau dia murid perempuannya bukan hanya 2, 3 atau lebih. Sama ta'allamat atau tata'allamu at-talibatu fil fasli. Nah, dari contoh-contoh tadi dan penjelasan yang sudah kita sampaikan, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, semua fa'il berada setelah fi'il secara langsung.
dan bisa saja terpisah oleh suatu kata atau syibhul jumlah. Boleh terpisah oleh satu kata, terpisah oleh suatu huruf misalkan, atau dipisah oleh syibhul jumlah. Misalkan dipisah dia oleh jar wa majrur seperti tadi, dzahaba ila suqi tajirun. Yang kedua, fa'il bisa berupa isim dhamir dan bisa berupa isim zahir. Yang ketiga, jika fa'il musanna atau jamak maka fi'il tetap dalam keadaan mufrad. Hanya saja jika semua fa'ilnya adalah muannas maka fi'il ditambahkan tak ta'nis seperti yang disebutkan pada contoh nomor 4 dan nomor 5. Ta'allamat tata'allamu at-talibatani fil fasli. Ta'allamat atau tata'allamu at-talibatu fil fasli. Namun jika tercampur laki-laki atau ada mudzakarnya, ada muannasnya, maka yang dipakai adalah fi'il untuk muzakkar. Kemudian yang keempat, dan ini cukup penting untuk kita ketahui bersama, dan ini juga yang diingatkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala ketika membahas mana yang lebih dahulu kita kaji, kita pelajari, nahwu atau sharaf. Kata beliau, untuk orang-orang Arab maka nahwu silahkan dipelajari secara langsung, tapi kalau untuk orang-orang ajam yang tidak punya modal mufradat, tidak punya modal kosakata, penting bagi dia untuk mempelajari sharaf terlebih dahulu secukupnya, setelahnya dia masuk ke dalam nahwu. Jadi untuk orang ajam seperti kita, bagusnya mempelajari sharaf terlebih dahulu baru belajar nahwu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk senantiasa istiqamah dalam belajar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.